Assalamualaikum Karang Official. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan baik-baik saja, oke? Pokoknya tetap semangat dan stay tune terus di Karang Official. Bau amis dari kolam ikan pasti bikin suasana rumah jadi nggak nyaman ya. Makanya harus segera kita bersihkan. Nah, berikut ini adalah cara menghilangkan bau amis kolam ikan yang paling ampuh. Stay tune di Karang Official. Go! Memelihara ikan jadi hobi yang sedang banyak digemari. Sayangnya, hobi ini juga memunculkan kendala baru, yakni bau amis. Jika sahabat belum tahu atau sudah melakukan banyak cara tapi bau amis yang masih kerap muncul, punya cara ampuh untuk menghilangkan bau amis dari ikan kolam ini? Seperti apa caranya? Yuk kita simak berikut ini. Yang pertama, beri pakan secukupnya. Memberi pakan berlebihan pada ikan agak kurang bijak loh. Sebab sisa pakan yang berlebihan akan menghasilkan amoniak dalam air. Zat amoniak ini yang menjadi salah satu faktor penyebab bau amis dari kolam. Untuk menghilangkan bau amis, sebaiknya beri pakan sesuai kebutuhan saja. Selain itu, juga bisa memberikan pakan yang lebih bisa membuat ikan cepat kenyang, agar kita tidak perlu sering-sering memberi pakan. Yang kedua, mengganti air secara berkala. Berbeda dengan ikan akuarium, ikan di dalam kolam memang tetap akan tumbuh mesti tanpa penggantian air, asalkan volume airnya selalu ditambah ketika sudah surut. Namun untuk menghilangkan bau amis pada kolam ikan, kita harus rutin mengganti air. Karena air keruh dapat menimbulkan zat amonia yang bisa menghasilkan bau amis. Yang ketiga, buang ikan yang mati. Saat pelihara ikan air tawar, biasanya ada beberapa ikan yang sudah mati dan akan mengambang di kolam. Nah, ikan-ikan yang telah mati tersebut harus segera diangkat dan dibuang. Yang keempat, mendaburkan batang pisang. Cara menghilangkan bau amis pada kolam ikan sederhana banget nih, tapi telah terbukti wow, yaitu menambahkan tanaman di dalam kolam. Tapi bukan tanaman air, ya, karena tanaman yang baik untuk dimasukkan ke dalam kolam justru batang atau bogol pisang. Yang kelima, membuang endapan dasar kolam. Membuang kotoran atau endapan dasar kolam merupakan sesuatu cara dalam budidaya lele yang disebut pensifonan. Teknik ini dilakukan dengan membuka saluran pembuangan dan menyedot menggunakan selang. Yang terakhir, yaitu pasang rumbak. Nah, buat sahabat budidaya lele, cara ini sangat-sangat simpel sekali dan bisa dipakai selamanya.
Jadi, yuk kita simak cara pembuatan rumbak bersama Om Ari. Lagi bikin rumbak nih. Rumbak itu apa, Mas? Rumah bakteri. Rumah bakteri, ya. Saya sebutnya rumah bakteri. Kenapa? Karena di dalam rumbak ini, dalam peralon ini akan banyak sekali bakteri-bakteri baik, bukan bakteri jahat yang sifatnya membahayakan lele, tapi justru bakteri baik. Ini fungsinya agar kotoran-kotoran lele yang ada di kolam, karena kita kan medianya kolam terpal, makanya hasil amoniak lele itu nggak mungkin bisa jadi lumpur, beda sama kolam tanah. Kalau kolam tanah nggak usah pakai macam-macam dah, kolam tanah cemplungin bibit udah jadi. Ini panjangnya ini mengikuti dari media kolamnya. Kalau kolamnya itu lebar, luas, itu bagusnya sih 1 meter. Karena kolam saya kolam kecil-kecil cukup ya 60 sentian lah. Jadi cari peralon yang ukuran. Ini kan 3 in ya. Iya. 3 in. Ini standar banget 3 in. Nah, peralon 3 in potong 60 cm. Setelah itu ujung-ujungnya ini dikasih jaring. Jaring seperti ini. Nah, penting jaringnya ya, jangan sampai jaring yang bolongnya gede-gede. Nanti kalau jaringnya bolongnya gede-gede, ditaruhin bibit yang kecil, nanti masuk ke dalam malah bahaya. Jadi ikan, nah yang kecil-kecil, jaringnya kecil-kecil, biar apa? Biar ikan itu ketika di dalam kolam nggak bisa masuk ke dalam, tapi kotorannya terjebak di dalam. Gitu, Mary. Ini kan nggak sehari 2 hari di kolam, bisa berminggu bahkan berbulan-bulan. Gitu. Kalau misalnya ini agak pendek sini, takutnya lepas. Cuma nggak ada fungsi anti rumbaknya, makanya agak panjang sini, kita ikatnya di sini. Nah, tinggal dikencengin, nah udah jadi deh tuh, satu sisi udah jadi. Yang penting harus kenceng banget. Biar apa? Ketika di dalam kolam itu, lele itu kan ikan nggak mau diem, dia lari-larian terus. Ini kalau semakin gede, khawatir tubruk ininya lepas, ikannya masuk, percuma rumbaknya nggak berfungsi. Nah seperti ini. Dan penting nih ya, ini nggak usah dipotong. Gitu. Kalau ini dipotong, dikhawatirkannya ini kan nanti runcing tajam ya, rusak terpal. Nah kalau gini aman gitu, biar aja begini nggak apa-apa. Nah udah jadi begitu, cemplungin doang. Ini kemarin kan setelah ikan mas saya uji coba sama ikan mas pakai aerator. Sebenarnya nggak fungsi kalau nggak apa namanya, kalau buat lele nggak apa-apa. Nah cuma dicemplungin tuh gitu aja udah. Nggak usah dilupain gitu aja udah jadi. Jadi ini ukuran berapa ini? Ini diameternya 170. Untuk kubikasi airnya bisa sampai maksimal 2 kubik air. Ini bisa muat 2000 sampai dengan 2500 lah maksimal. Tapi rumbaknya ini berapa ini bisa? Nah, ini bisa 4. 4. Iya, 4 maksimal 4 ya.